Oke, kita mulai saja ya. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang lagi ngedumel karena melihat tingkah aneh anaknya yang mau belajar. Hei kakak, kamu lama amat sih belajar, gitu aja nggak bisa. Ayo dong cepetan, kesel nih mama. Bikin penyakit hati ya. Tenang aja, saya Indira Kusmawardani pada petang ini akan membawakan sharing mengenai menyemangati belajar anak menggunakan metode Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Cekatan, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat dalam lindungannya. Nah, berbicara tentang Steven, pasti di antara kalian atau bunda-bunda semua udah pada dengar ya, apa sih itu Steven? Jadi Steven sudah didirikan dari tahun 1999 oleh ayah Fahid Puniman almarhum. Konsep Steven sendiri adalah mengenai konsep fungsi otak dominan yang menjadi sistem operasi dalam otak manusia. Bisa kita namakan menjadi MK atau mesin kecerdasan. Selanjutnya, macam-macam mesin kecerdasan di Steven ada 5, yaitu singkatan Steven sendiri. Ada S, sensing, T sebagai thinking, I, intuiting, F, feeling, dan juga yang terakhir adalah insting. Nah, kelima MK ini sebenarnya adalah menyempurnakan teori-teori belahan otak sebelumnya. Sebelumnya hanya ada 4. Nah, di Steven ini disempurnakan adanya bagian otak tengah atau disebut insting. Ibaratnya nih teman-teman, kalau kita lagi membelah satu buah semangka bulat-bulat, pas di tengahnya, maka dia akan terbentuk belahan. 2 belahan itulah kita namakan belahan otak. Dari sisi belahan otak kanan dan juga belahan otak kiri. Kita lanjut yuk. Oke, untuk teori Steven sendiri, kita pelajari dulu nih kondisi terkini. Di dalam Steven, untuk kondisi kita sekarang atau saat ini, disebut dengan fenotip. Fenotip 100%. Formulanya didapatkan dari genetik sebesar 20%, di mana genetik ini merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya. Jadi tidak bisa diubah ya. Dan juga ditambah lingkungan 80%. Untuk lingkungan ini, dia variatif, bisa dari pola asuh orang tua, bisa dari agama, sekolah, dan juga sebagainya, termasuk adat istiadat. Untuk itu, di Steven sendiri, kita harapannya nih, kalau udah tahu genetiknya, di mana genetik bisa kita lihat dari tes Steven. Nah, selanjutnya kita akan menemukan lingkungan atau faktor lingkungan yang ideal. Jadi kita bisa tumbuh kembang secara optimal dan maksimal serta bermanfaat di lingkungan tersebut. Itu sederhananya. Yuk, kita simak satu persatu MK-nya tadi. Yang pertama adalah sensing. Untuk mesin kecerdasan sensing nih, dia ini anaknya aktif sekali karena memiliki energi berlebih. Dan kata kuncinya dia adalah buktikan. Orang-orang sensing lebih suka dengan membutuhkan hasil dan juga kepastian. Dia suka mencontoh. Jadi untuk anak sensing belajarnya adalah kita beritahu dari awal sampai akhir sampai tahu hasilnya seperti apa. Nah, anak sensing ini daya ingatnya kuat, dia suka menghafal. Jadi alangkah lebih baiknya kita targetkan untuk menghafal sedikit demi sedikit ya. Terus gimana sih cara komunikasinya biar anak sensing ini termotivasi? Caranya dengan chemistry-nya. Chemistry-nya adalah harta atau transaksional. Contohnya nih ya, Abang, kalau abang bisa menghafalkan 2 ayat aja surat Al-Ikhlas, nanti bunda kasih uang 5.000 dalam waktu 5 menit ya. Nah, di otak sensing nih, karena udah ada, wah nanti ada hasilnya nih, aku akan dapat uang, maka aku akan berupaya menghafalkan. Nah, jadi dia akan otomatis menghafalkan 2 ayat dalam waktu 5 menit bunda-bunda, dan itu terbukti untuk anak tipikal sensing. Menarik kan? Selanjutnya, MK selanjutnya adalah thinking. Nah, thinking ini dia cenderung pemikir. Dia sukanya anaknya itu seperti memiliki otak komputer ya. Dia suka logis, rasional, berurutan, teratur, fokus. Nah, untuk thinking sendiri dia tidak suka bertele-tele atau merepet-merepet ya. Nah, gimana sih caranya kita merayu anak thinking saat belajar? Caranya dengan chemistry-nya, yaitu tahta. Tahta di sini maksudnya kita bisa mengelu-elukan dia. Dia suka dengan pujian. Contohnya, wow, abang hebat ya di sekolah. Ternyata bisa mendapat nilai maksimal. Berarti PR kali ini mudah banget kan? Itu yang pertama. Yang kedua, anak thinking itu suka SOP ya. Bisa juga kok kita iming-imingi seperti sensing, tapi bedanya harus jelas. Contohnya, kita bisa tulis surat pernyataan. Katakanlah anak kita lebih suka hamster nih bunda-bunda. Bisa kita kasih nih surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, saya ibu yang bernama dan anak bernama akan membelikan hamster
kalau kakak bisa mendapat nilai 9 untuk ujian bahasa Inggris. Jika lupa, maka akan digantikan sebanyak 3 kali dari biaya harga hamster. Dan sebagai sanksinya, jangan lupa, harus ada sanksinya juga ditulis. Sebagai sanksinya, jika tidak dapat tercapai, akan ada pemotongan uang jajan sebesar sekian. Misalnya seperti itu. Jangan lupa tanda tangan antara ibu dan juga anak. Nah, kalau udah kayak gitu, anak thinking bakalan berpikir dan termotivasi. Aku pasti bisa untuk mendapat nilai 9 dan aku bisa dapat hamster. Seperti itu ya. Jadi ada surat pernyataan, ada SOP. Atau bisa kita analogikan nih teman-teman, komunikasinya tuh antara bos, atasan dengan bawahan. Itulah spesialnya anak thinking. Nah, selanjutnya adalah intuiting. Nah, intuiting ini kebetulan MK saya juga. Jadi anak intuiting ini sukanya berimajinasi, sukanya berhayal. Tentu saja tidak bisa fokus lama-lama, Bunda. Nah, untuk intuiting sendiri, dia itu unik, abstrak. Jadi agak sedikit bersabar ya kalau punya anak intuiting. Dikarenakan kadang kalau di sekolah, dia itu tidak bisa menjawab 100% dari textbook. Tetapi dia akan menjawab tentang general saja. Itulah anak intuiting. Tapi tenang aja, intuiting ini anaknya super kreatif dan inovatif. Jadi kita bisa memfasilitasi anak intuiting dengan maksimal. Nah, gimana sih caranya komunikasi untuk anak intuiting, bunda-bunda? Dia chemistry-nya adalah kata dari hasratnya. Misalnya nih, si Ade lagi pengen punya Lego terbaru dari Disney. Kita bisa nih bujuk dia. Adek, ayo nanti semangat ya ujian matematikanya. Bisa dapat nilai 7 atau 8, nanti bunda kasih Lego terbaru. Seperti itu ya cara komunikasinya. Nah, jangan lupa kenapa ada pilihan atau opsi. Karena anak intuiting itu dia strategis. Dia cenderung lebih suka ada opsi atau pilihan. Bila tidak mampu satu, maka kedua. Ingat, anak intuiting susah fokus. Jadi bisa kita kasih opsi. Boleh nilai 8 atau nilai 9. Seperti itu contohnya. Itu untuk intuiting. Nah, selanjutnya adalah feeling. Untuk feeling ini, kebetulan anak saya yang pertama bertipe feeling. Feeling ini bunda-bunda, dia itu Masya Allah banget. Karena dia penggerak emosional, fungsi emosional yang ada di otak besar. Dia cenderung memiliki perasaan yang luar biasa. Dia itu anaknya penyayang, kemudian hangat, ramah, suka ngobrol, suka berteman, temannya banyak. Itulah feeling. Nah, gimana sih pendekatannya dengan anak feeling kalau belajar? Chemistry-nya itu adalah cinta. Jadi kita penuhi dulu tangki cintanya. Kita sering sayang-sayang, kita sering kasih pelukan hangat. Dari dia mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, jangan lupa dia juga suka dipuji seperti yang dia inginkan. Misal anak saya nih lagi senang sama princess. Jadi dia punya panggilan sayang dari saya dan babanya adalah kakak princess. Itu caranya seperti ini. Karena feeling memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, jadi dia tuh paling gak tegaan orangnya. Kalau misalnya anak feeling kita lagi susah belajar, kita bisa merayunya atau membujuknya dengan cara, Adek, kasihan mom nih, mom dari tadi bersih-bersih rumah sampai sekarang, dan sekarang mom masih menemani adek ngerjakan PR. Bisa nggak adek agak cepat kerjakan PR-nya? Momnya sudah mulai lelah. Atau, lihat nih adek, udah adek bayinya ini mau minta nenen, kasihan dia mau tidur ya kakak ya. Tolong ya kak, kasihan nih adeknya. Kakak kasihan nggak sama adek? Nah, kalau udah ada kata-kata itu, dia akan speed up kecepatannya buat belajar bunda-bunda mengerjakan PR-nya. Itulah tipikal feeling. Nah, untuk diketahui feeling ini unik ya karakteristiknya. Kalau kita ngajarin anak feeling, jangan berharap dia langsung tahu penjelasannya atau sebagai lainnya. Kadang anak feeling ini maunya udah tahu hasilnya dulu, baru dia antusias dapat dari mana. Contoh, misalnya ada kita kerjakan PPKN atau teori-teori yang lain, kita langsung kasih jawabannya aja bun. Habis itu kita pancing dia, kakak mau tahu nggak sih bunda dapat jawaban ini dari mana? Kita cari bersama yuk, kira-kira di mana sih? Nah, seperti itu. Kemudian kita buka, misalnya nih jawabannya ada di halaman 32. Oh, di sini kakak. Di sini kakak jawabannya. Coba deh kakak baca, kita baca bersama yuk, kita simak bersama. Nah, setelah itu dia akan antusias terhadap pelajaran tersebut. Jadi jangan bunda bilang gini, kak, ayo kerjakan, masa gitu aja nggak bisa? Dia makin sedih bunda digituin ya. Jadi makin hilang semangatnya. Kalau dia udah bad mood nih, aduh, nggak usah deh berharap hal yang lain buat melakukan sesuatu atau gerak aja, dia bakal nggak mau bun. Jadi ingat ya, kita harus jaga moodnya dengan baik. Itu dia feeling. Betul banget nih Bunda Rizky Amalia, harus slow dan lembut ya kalau anak feeling. Cuma kadang kalau punya ibu thinking, kita kan maunya to the point ya. Jadi kayak
gergetan gitu, jadi harus bersabar kepada ibunya. Jadi kembali lagi kepada mesin kecerdasan ibunya juga. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah insting. Ini dia mesin kecerdasan penyempurna dari teori-teori sebelumnya. Untuk teori sebelumnya tidak ada yang menyebutkan adanya insting. Khusus untuk Stephen inilah penyempurna bahwa di otak kita juga ada insting, di mana dia berada di otak tengah. Nah, untuk orang atau anak berkepribadian insting, dia ini cenderung cepat, spontan, dan juga dia punya naluri yang kuat. Dia itu harus di-trigger dulu bunda, baru dia melakukan aksinya. Uniknya insting ini bunda-bunda, dia itu sukanya to the point dan penolong. Orang insting ini rela berkorban loh. Dan gimana caranya kita merayu anak insting? Caranya dengan chemistry bahagia. Terus gimana sih cara bikin anak insting bahagia? Nah, kata kuncinya adalah penolong. Jadi kita bisa nih main skenario seolah-olah kita butuh pertolongan dari anak kita. Contohnya, adek, tolong mom ya kerjakan PR biar nanti mom sama adek bisa bobok bareng, kita berdongeng bersama bobok siang ini, seperti itu. Jadi seolah-olah PR-nya ini kita yang butuh gitu, PR kita minta bantuan ke adek gitu, ke anak kita. Jadi harus ada kata tolong. Nah, ada juga suatu kejadian yang ini nyata ya. Jadi ada seorang ibu yang bilang kepada anak insting saat si anak insting ini berusia kelas 1 SMA ya, bolak-balik bilang gini, adek, nanti tolong ibu ya, bantu ibu buat sekolah di perguruan tinggi negeri, biar ibu nggak mahal-mahal bayar universitasnya. Seperti itu. Dengan motivasi itu, Masya Allah, Alhamdulillah, dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri loh bunda-bunda, tanpa paksaan. Itulah ciri khas insting. Nah, lagi nih ya, uniknya insting itu, dia itu bisa bersifat feeling, bisa bersifat sensing, thinking, ataupun intuiting. Tapi nggak bisa maksimum, bisanya setengah-setengah aja. Makanya insting ini beradaptasinya hebat loh, dia jago beradaptasi. Dengan lingkungan baru, dia nggak ada masalah. Kemudian bunda-bunda yang harus kita tahu, kalau cara anak insting belajar ini juga setengah-setengah loh bunda-bunda. Jadi jangan berharap anak insting ini dengan satu subjek aja, katakanlah, ayo kak kita kerjakan PR matematika soal halaman ini sampai ini. Tidak bisa bun. Ketika anak insting menemukan dia bilang, cuma gini aja, udahlah boring, mau ganti ke subjek lain, ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu nggak apa-apa bunda. Jangan bunda stop ya, jangan bunda larang, nggak apa-apa, bebas. Insting kan memang seperti itu, dia cenderung cepat, belajarnya cepat, tapi tenang aja, pasti otaknya juga gampang mengingat dari semua yang sudah dia lihat. Itulah kinerjanya anak insting. Nah, demikian tadi 5 MK di Stephen yang sudah saya paparkan. Gimana bunda-bunda? Menarik kan? Stephen itu ternyata memang membantu kita ya cara berkomunikasi ke anak seperti apa baiknya supaya anak kita seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi jangan lupa, kita selaku orang tua tidak boleh egois ya bun. Kita harus tahu dulu nih anak kita tipikalnya apa, punya bakat seperti apa. Jangan mendorong dia lebih. Katakanlah dia misalnya thinking, kita minta dia harus bisa seni, bisa melukis, dan sebagainya. Dimana thinking itu bukan di situ bidangnya. Jadi anak kita akan merasakan lebih pressure, lebih berat menjalani kehidupannya, jadi tidak nyaman. Jangan sampai ego kita yang zaman kita kecil dulu mau kita limpahkan ke anak kita supaya dia bisa menjadi seperti apa yang kita mau di saat kita kecil. No. Tidak seperti itu konsepnya ya bunda-bunda. Ingat, setiap anak, setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan cara kita tahu dengan genetiknya, kita syukuri apa yang kita dapat dari Tuhan, dan kita kembangkan lebih baik lagi apa yang dia punya. Semuanya begitu spesial. Terima kasih bunda-bunda cekatan semua. Sekian dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan.